Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang anak bertanya pada bapaknya. Sana selagu ieu mah nya. Pak, ya, kenapa cenah hari kita di dunia teh ada yang kaya, ada yang miskin? Ayahnya hari itu menjawab dengan cara yang luar biasa, mendekatkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ayahnya, ini adalah bagian daripada ketentuan Allah, wahai anakku. Kalaulah memang itu bagian dari ketentuan Allah, katanya. Kenapa tuh hari orang lain kaya raya, hari kita segini adanya? Kata anaknya teh. Nah, ayahnya ini unik. Dia tidak menjawab dengan kalimat, malah dia balik bertanya kepada anaknya, emang apa yang kau inginkan? Aku tuh pengen kayak orang lain ya, belanja, shopping, ke mall, katanya. Oh ya udah, kalau memang itu maumu, sok ganti baju. Anaknya yang SD itu suruh ganti baju, pakai baju terbaik, kemudian dibawa ke pusat perbelanjaan. Begitu sampai di sana, kata anaknya, papa bawa troli ya, jangan, nggak usah. Terus ngapain? Ayo ikuti papa aja. Bapaknya jalan di depan, anaknya ngikutin, pak pengen ini, nanti dulu. Terus kukulilingan. Semua lorong mengarip dilalui sama ayahnya ini. Anaknya di belakang, ya bahasa Jermannya menggigit celik we terus. Sampai pada akhirnya kata ayahnya, udah yuk kita keluar, kata ya. Anaknya marah. Kata anaknya, atuh pan nanaonan, ini mah kalah capek kikian mah udah we kukulingan mah digasibu, puguh-puguh olahraga, kata anaknya. Kata ayahnya apa? Yuk kita duduk di di belakang kasir. Ada tempat duduk, ayahnya dan anaknya duduk di belakang, di sini di kursi tunggu. Dia lihat satu-satu. Orang datang bawa stroller. Kata ayahnya, "Nah," katanya, "ya. Ibu itu tadi bareng nggak sama kita?" "Bareng," sambil manyun aja. "Apa yang dia bawa?" "Ya semua," katanya ya. "Sampai 3 troli tuh dia penuh," katanya. Kita mah nggak ada apa-apa. Kita mah nggak bawa satupun," katanya. Sekarang papa mau nanya, kalaulah seandainya si ibu itu keluar dari pusat perbelanjaan ini dengan 3 stolernya langsung lewat pintu keluar tadi yang tadi kita lalui, kira-kira apa yang terjadi? Oh nggak bisa, katanya. Kata anaknya, kenapa? Pasti satpam akan nyegat dia. Karena semuanya harus dibayar. Harus dihitung dulu, Pak. Nah, ayahnya luar biasa di situ. Anakku, itulah gambaran. Kalaulah hari ini Allah tidak titipkan kepada kita harta yang banyak, justru Allah itu sedang sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika di yaumil hisab, ketika segala sesuatu itu dihitung, kita mah tidak ada satupun yang dihitung sebagaimana orang lain yang dihitung. Karena harta kita yang Allah titipkan itu sedikit, maka hisabannya pun akan ringan. Beda dengan orang-orang yang hari ini hartanya banyak berlimpah. Contohnya seperti ibu tadi. Ibu tadi hartanya banyak, itu satu-satu sampai tusuk gigi, penitik, apapun itu, cotton bud itu dihitung yang kecil-kecil seperti itu. Itulah analoginya, kata ayahnya. Kenapa hari ini harta kita tidak sebanyak orang lain? Boleh jadi karena rasa sayang Allah kepada kita. Supaya kelak di akhirat nanti kita dihisab tidak selama orang lain yang hartanya banyak. Pilihannya, apakah kita ingin diberikan harta yang banyak pada akhirnya dihisab tapi di dalam pertanggungjawabannya ada hal-hal yang tidak kita bisa tanggung jawabkan? Atau kita diberi sedikit harta tapi kita jelas tahu dari mana asal harta itu, kemana harta itu dibelanjakan, sehingga nanti hisabannya itu boleh jadi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah tadi barangkali relevan dengan kita yang hari ini sedang ada di sebuah negeri yang kaya raya, tapi ternyata bak ayam mati di lumbung padi. Hari ini ada di antara teman-teman, di antara sahabat itu yang pernah ngomong, "Cengi, nah cenanya saya teh perasaan baheula mah keur hirup gelo harta teh loba. Bisnis lancar, cuan ngalir, teu pernah susah hirup teh. Tapi kenapa sekarang sudah beranjak
memantaskan diri di hadapan Allah, nah asa rudet, asa gejed, asa dipenetan lawang teh. Apakah Allah teh tidak sayang kepada saya? Justru sebetulnya sahabat yang dimuliakan Allah, boleh jadi ada harta-harta kita yang dulu di masa kita jahiliyah, cara mendapatkannya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Sehingga kita hari ini yang memantaskan diri di hadapan Allah, apakah pantas seorang hamba yang masih memiliki hal-hal yang kotor dalam dirinya untuk kemudian menghadap kepada Allah dengan kekotoran dirinya? Tentu saja tidak. Guru kita pernah menyampaikan, Ustaz Dudi, menghadap Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran disebutkan qalbun salim. Hatinya selamat. Makna selamat, bersih dari segala noda yang Allah tidak inginkan di dalamnya. Dan boleh jadi cara Allah membersihkan noda-noda kita yang menempel pada harta kita, salah satunya harta kita diambil kembali oleh Allah. Jadi sejatinya hari ini bagaimana cara pandang kita? Bagaimana sudut pandang kita terkait sesuatu yang Allah berikan kepada kita? Kalau cara pandangnya negatif, maka yang terjadi adalah kekeruhan dalam hati kita. Tapi kalau cara pandangnya positif, maka yang terjadi legowo hati kita. Dan lebih jauh lagi, yang namanya prasangka, ini yang luar biasa. Dalam hadis qudsi disampaikan, ana inda dzannil abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kalau hari ini kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalaulah hari ini kita berprasangka buruk kepada Allah, bukan Allah memberikan keburukan, tapi kita sedang menciptakan keburukan-keburukan di dalam diri kita. Termasuk ketika seseorang sakit kemudian wafat, disebutkan kenapa meninggalnya, sebabnya serangan jantung. Pertanyaannya, jantung siapa yang menyerang dia? Kok tiba-tiba diserang? Jantung dirinya sendiri. Dan mau mungkin ya, jantung Mang Toha tiba-tiba nyerang saya. Jadi ketika penyakitnya adalah serangan jantung, jantungnya sendiri. Lah pertanyaannya, kenapa jantungnya sendiri yang bisa mematikan dia? Karena ada pola pikir, pola pandang, sudut pandang, dan prasangka-prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat adalah perangkat-perangkat tubuh kita itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi kalaulah ada hati yang hari ini menjadi pengendali dari semua hal yang ada pada diri kita, kemudian berprasangka buruk kepada Allah, bahkan menuduh kepada Allah, ini organ-organ yang lain itu tidak terima. Kenapa? Karena inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi celakanya seseorang, sakitnya seseorang, itu karena ulah dia sendiri. Makanya dalam Al-Quran sering diulang-ulang oleh ulama, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi. Ya, itu salah satunya karena apa? Karena sebab ulah tangan manusia, termasuk diri kita. Ya, diri kita hari ini berada di atas punggung bumi. Karena diri kita inilah yang menyebabkan diri kita menjadi celaka. Salah satunya adalah dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik dan indah ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara meluruskan cara pandang kita. Kalau kata Ustadz masuk lempengkeun atau meh lurus. Lempengkeun meh lurus. Di rebonding. Mari kita meribonding hati kita. Ya, mari kita melondri wajah kita. Naon cenah laundry your face. Wudu cenah. Hati ini senantiasa bergejolak. Karena kalimatnya dalam doa ya muqallibal qulub. Ya, hati ini dibolak-balik. Maka kalaulah hati ini dibolak-balik, hati ini bergemuruh, mari kita ademkan, mari kita tetapkan dengan menancapkan kalimatullah di dalam hati kita. Jangan pernah ada prasangka buruk kepada Allah. Karena sejatinya Allah tidak pernah memberikan keburukan kepada kita. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Hanya kita saja yang berburuk sangka terhadap takdir Allah. Tidak ada ketentuan Allah yang tidak baik. Hanya saja hati kita yang menyikapi dengan sesuatu yang tidak baik. Mari kita sama-sama berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar sebagaimana dalam hadis qudsi, ana inda dzannil abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tetap semangat dalam memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang dilandasi dengan niat untuk beribadah, karena itulah hakikat kita diciptakan. Insya Allah, kalaulah hari ini kita senantiasa bertawakal, Allahus Samad,
Allah lah tempat kita bergantung, maka kelak Allah tidak akan melupakan kita, bahkan Allah yang akan memeluk erat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.